fungsi dari pengolahan tanah itu garis besarnya intinya itu untuk mengembalikan kandungan unsur kimia, biologis, dan fisika tanahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Firmansyah. Di sini saya sebagai tim lapangan, dan sekarang saya lagi berada di Greenhouse Arafah. Di Greenhouse Arafah ini kita bakalan sedikit sharing terkait pengolahan lahan yang sering kita lakukan di Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq ini. Yang pertama, kita harus siapkan dulu terlebih dahulu mungkin alat dan bahannya. Kita menyiapkan alatnya itu pertama, yang terpenting itu mesin traktor atau mesin bajak. Mesin traktor atau bajak ini berfungsi sebagai atau bertujuan untuk menggemburkan tanah. Ketika tanah itu udah gembur, langsung kita aplikasikan pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Dengan dosis disesuaikan dengan kebutuhan si lahan tersebut. Pertama itu kita sering menggunakan yang namanya pupuk sialip. Teman-teman semua mungkin kalau yang sering udah lihat channel YouTube-nya Al Ittifaq maupun itu Instagram-nya Al Ittifaq, mungkin udah pada tahu apa itu pupuk sialip. Jadi 1 meter persegi lahan yang kita bajak, biasanya kita tabur 1 kg pupuk sialip. Nah, karena di Greenhouse Arafah ini kita sering memangkas tanaman, biasanya hasil pangkasan-pangkasan itu, pruningan-pruningan itu kita kumpulkan di sini yang nantinya digunakan sebagai pupuk dasar. Nah, daun-daun, kemudian ranting-ranting yang kita pruning, kita masukkan ke sini, kita dikomposkan di sini. Ini tuh kurang lebih 1 tahunan kita endapkan. Setelah ditaburkan pupuk dasar, barulah kita ke penaburan yang kedua, yaitu penaburan dolomit. Fungsi dari dolomit itu sendiri mungkin teman-teman juga udah pada tahu, yaitu menetralkan kandungan pH tanah. Setelah itu barulah kita bajak ulang kembali. Setelah beres pembajakan itu, baru kalau misalkan kita membutuhkan dorongan pupuk menggunakan kimia, kita aplikasikan di step selanjutnya. Kalau misalkan dirasa udah cukup pemupukan, ya udah berarti stop aja sampai di situ. Setelah ditaburkan dolomit, barulah ke tahap akhir pengolahan lahan, yaitu pembuatan bedengan atau pembuatan guludan. Nah, ini pun juga sama, pembuatan bedengan atau pembuatan guludan ini disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Biasanya kalau untuk di sini, untuk sayuran daun ada panjangnya itu 5 meter, sedangkan lebarnya itu 90 cm. Jadi 90 cm lebar, panjang 5 meter. Kenapa seperti itu? Agar memudahkan tim panen. Jadi biasanya di kita itu panen itu 1 bedeng atau 2 bedeng 2 bedeng. Jadi enggak loncat-loncat gitu. Jadi dalam 1 bedeng itu langsung dihabiskan semua. Setelah kita pembuatan guludan atau bedengan, kita biasanya langsung kita siram menggunakan POC digabungkan dengan asam humat. Kita siramkan di atas bedengan. Mungkin teman-teman semua juga udah pada tahu POC fungsinya buat apa, asam humat fungsinya buat apa, sebagai pembenah tanah. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, setelah pengaplikasian POC dengan asam humat,
Bila diperlukan, kita siram juga insektisida dan fungisida. Biasanya saya lakukan itu kepada tanaman-tanaman yang riskan terkena penyakit seperti cabai atau enggak tomat. Satu minggu kurang lebih kita diamkan, barulah kita tanam. Jadi diistirahatkannya itu ketika si lahan itu udah dibuatkan bedengan. Ada juga yang si lahan itu diistirahatkan ketika setelah beres pengolahan lahan atau ngebajak, barulah diistirahatkan. Jadi itu mah silakan, menjadi opsi juga, menjadi pilihan juga, mau itu setelah dibuatkan bedengan diistirahatkannya ataupun setelah dibajak, itu sama-sama aja. Mungkin itu tahapan-tahapan yang sering kita lakukan di Kebun Renality Park terkait pengolahan tanah. Jadi tadi mungkin poin-poin pentingnya, yang pertama, fungsi dari pengolahan tanah itu garis besarnya intinya itu untuk mengembalikan kandungan unsur kimia, biologis, dan fisika tanahnya. Karena kenapa? Karena sebelumnya kita udah ditanami tanaman, secara tidak langsung kandungan unsur hara yang terkandung dalam tanah itu pasti bakal diserap sama tanaman. Makanya kenapa kita langsung lakuin pengolahan lahan dan ibaratnya menggantikan apa yang udah diserap sama tanaman, kita gantikan lagi agar bisa si tanah ini tetap subur, tetap baik, dan terus kita bisa berkelanjutan. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.